warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Saya Basra ST CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan mengimplementasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan, ingin memperlihatkan praktik baik yang telah kami laksanakan di SMP Negeri 4 Satu Atap Tunggal. Salah satu praktik baik yang kami laksanakan adalah keranjang baca. Nah, tujuan dari keranjang baca ini adalah untuk memfasilitasi para siswa dalam memperoleh informasi tentang buku teks, buku referensi, dan buku perpustakaan lainnya dalam menambah wawasan dan pengetahuan siswa-siswi SMP Negeri 4 Satu Atap Tunggal. Adapun tujuan dari praktik baik yang kami laksanakan adalah agar anak-anak tidak terhalang dalam memperoleh informasi karena ruangan perpustakaan SMP Negeri 4 Satu Atap Tunggal yang kurang memadai, sehingga anak-anak mengalami kesulitan dalam memperoleh buku-buku maupun informasi tentang perpustakaan SMP Negeri 4 Satu Atap Tunggal. Untuk itu kami melaksanakan praktik baik keranjang baca seperti yang ada di belakang saya ini. Semoga praktik baik ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki keterbatasan tentang ruang perpustakaan di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita duduk kembali. Ya, untuk memulai acara rapat ini, sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara rapat ini dapat berjalan dengan baik. Kepada Bapak Iqbal kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Untuk mengambil berkat di pertemuan kita hari ini adalah kita berdoa. Tentunya sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dan saya membawakan doa sesuai juga kepercayaan kami yang Islam. Untuk itu, mari kita berdoa dengan khusyuk agar doa kita ini dimudahkan dan diberkahi dan juga kita diberikan kemudahan-kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa kami semuanya, ya Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau lah Maha Kuasa, ya Allah. Engkau lah yang Maha Pengasih, Engkau lah yang memberi kemudahan. Mudahkanlah segala aktivitas kami, ya Allah. Berikan kami keikhlasan dan kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas kami, khususnya dosen di tempat sakit sumber ini, ya Allah, ya Tuhan kami. Berikan kami, ya Allah, bimbingan-Mu, berikan kami kemudahan-kemudahan, berikan kami keikhlasan, dan berikan kami kesabaran atas segala ujian yang Kau berikan. Ya Tuhan kami, Engkau-lah yang mempermudah segala urusan kami. Ya Tuhan kami, pertemuan kami, berikanlah pertemuan yang Kau berkahi, dan jadikanlah pertemuan ini untuk meningkatkan kedisiplinan kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagaimana yang diamanahkan kepada kami di SMP Negeri 4 Sumber ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Maha penerima doa, makbulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, sepantasnya kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat umur untuk dapat hadir di ruangan yang kita ini. Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 4 Satu Tunggal yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk memenuhi undangan dalam melaksanakan rapat pada hari ini. Nah, ada sedikit saya selipkan, yaitu tugas saya sebagai guru penggerak, tapi sangat berkaitan dengan kondisi dan situasi kita pada saat ini. Nah, di sini tanpa berpanjang kalam lagi, kita langsung kepada pokok apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang disiplin, ya, disiplin kita dalam melaksanakan tugas. Nah, kalau kita lihat yang di layar, yaitu ada makna kata disiplin. Nah, bagaimana sebenarnya yang di apa? Kalau umpamanya kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang kepada kita? Tentu yang terbayang itu adalah, atau yang terlintas itu adalah dengan kata tertib.
Ada tertib yang dari urutan 1 sampai yang sekian, kemudian keteraturan, kemudian ada kepatuhan pada peraturan. Nah, itulah yang terlintas dalam pikiran kita tentang disiplin. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Ya, kalau tidak disiplin, umpamanya ada hukumannya. Tidak memakai sepatu warna hitam, contohnya anak kita tidak memakai sepatu warna hitam, berarti tidak mengikuti aturan dan tidak disiplin. Berarti ada hukumannya, ada konsekuensi yang diterima oleh anak tersebut. Nah, seharusnya demikian juga dengan kita. Kalau kita menerapkan disiplin, ya, sebelum kita kepada anak-anak, seharusnya kepada diri sendiri terlebih dahulu. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Itulah sebenarnya, ya, belajar tentang disiplin itu tidak melulu mengenai tentang hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, hukuman itu hanya alternatif terakhir dan tidak perlu hukuman itu, ya, sama sekali tidak perlu. Nah, jadi bagaimana seharusnya? Jadi kalau kita menghindari hukuman, maka nilai-nilai kebajikanlah yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan tentang nilai-nilai positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu ada 7 institusi tentang kebajikan, tapi hanya beberapa nanti yang disampaikan. Yang pada dasarnya adalah sama, yaitu tentang pedoman hidup kita dalam melaksanakan pekerjaan, bisa saja melaksanakan pekerjaan, bisa saja dalam menjalani kehidupan, ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya ambil 9 pilar karakter, sehingga kita akan menjadi manusia yang disiplin. Pendapat Ki Hajar Dewantara, merdeka itu bukan berarti tidak disiplin. Merdeka itu adalah disiplin. Nah, 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Itulah yang pertama yang terbersih atau yang harus tertanam dalam kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, ini sudah sangat yang tertinggi, ya. Kalau kita mengamalkan ini, kita akan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, ya. Kemudian baru turun kepada kemandirian dan tanggung jawab. Mandiri berarti bisa memutuskan, bisa melaksanakan tanpa ada intimidasi ataupun yang mengarahkan kita. Tetap bertanggung jawab. Kemudian kejujuran, kemudian hormat dan santun, kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong. Inilah yang diharapkan dari kita di satu keluarga besar SMP Negeri 4 Satuan Tunggal, yaitu saling membantu dan gotong royong. Kemudian percaya
diri, kreatif, dan bekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang seharusnya kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga terciptalah kita sebagai insan yang berdisiplin. Nah, mungkin sebelum kita kepada pendidikan karakter kepada anak-anak kita di sini, maka yang seharusnya pertama kita lakukan adalah pendisiplinan diri. Nah, jadi mungkin untuk pembuka dalam rapat ini mungkin cukup sampai di sini, yaitu tentang memang yang saya sedang jalankan, yaitu program pendidikan calon guru penggerak. Nah, yang berkaitan dengan keadaan kita sekarang ini. Ya, demikian untuk pembukaannya, dan mari kita membahas ataupun mereview kembali kegiatan kita beberapa hari belakangan ini. Ya, terima kasih. Untuk sementara kami kembalikan kepada Bu Betty. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Ya, pagi. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita masih bisa hadir pada hari ini. Nah, anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita akan merefleksikan kembali peraturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah kita ini, yang selama ini sudah kita jalankan, tapi alangkah baiknya kita tinjau kembali untuk menjadi sebuah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, ya, yaitu keyakinan di mana keyakinan kelas ini adalah berasal dari tata tertib atau disiplin yang telah kita sama-sama laksanakan di sekolah kita ini. Nah, namun sebelum ke situ kita ice breaking dulu. Nah, di sini Bapak bagi 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ice breakingnya kelompoknya kelompok pertama watermelon. Ingat kelompok apa? Watermelon. Watermelon. Nah, kelompok kedua papaya. Ingat apa? Papaya. Kan bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris papaya. Kemudian kelompok ketiga banana. Ingat? Banana. Kelompok keempat jus jeruk. Sudah ingat? Kelompok 1 watermelon. Kelompok 2 papaya. Kelompok 3 banana. Kelompok 4 jeruk. Nah, lagunya seperti ini. Dengarkan ya. Watermelon, papaya, banana, jus jeruk. Nah, nanti mana yang kelompok yang Bapak tunjuk? Udah ingat kan nadanya masing-masing? Masing-masing harus mengingat nadanya, dan itu yang dinyanyikan, jangan dari kelompok lain ya.
Yuk, 1, 2, 3, ya. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 banana. Jus jeruk. Oke. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 banana. Jus jeruk. Sekali lagi. Buat. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, banana, banana. Jus jeruk, papaya, papaya, watermelon, watermelon, jus jeruk, banana, 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 papaya, papaya. Salah nadanya kan? Papaya, papaya. Jangan jeruk ya. Oke? Ya, itulah ya, tepuk tangan. Kita kembali ke tugas kita, yaitu membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan. Nah, di mana tujuannya dibuat keyakinan keras ini adalah yaitu mewujudkan merdeka belajar bagi peserta didik semua agar memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ini kan kita sudah mulai memasuki kurikulum merdeka, ya, implementasi kurikulum merdeka. Kemudian mewujudkan disiplin positif. Nah, dari keyakinan kelas ini nanti kita akan dapat mewujudkan disiplin positif di antara kamu semua dari keyakinan positif yang telah dibuat. Contoh keyakinan positif apa? Yaitu dari nilai-nilai positif yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Berakhlak mulia, terus sopan santun, terus apa lagi? Bertanggung jawab, terus menjaga etika. Nah, itulah nanti yang kita buatkan ke dalam keyakinan kelas kita ini, agar semuanya bisa melaksanakan keyakinan kelas ini. Kita harus juga percaya dengan nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai positif. Nah, di sini Bapak akan membagikan kertas kepada anak-anak kami semua. Anak-anak kami menuliskan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita ini. Kemudian nanti akan kita rubah menjadi keyakinan kelas, yaitu peraturan-peraturan yang selama ini kita sudah laksanakan. Nah, masing-masing boleh menuliskan lebih dari satu peraturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Tolong dibantu nak. Yang laki-laki. Lagi kawan-kawannya. Melembar satu orang apa? Nah, ditulis di depan, jangan ada tempelan ya, karena ini akan kita tempel di papan tulis kita. Boleh lagi yang satu, ya, iya, tata tertib yang ada di sekolah kita ini nanti akan kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas, kemudian akan berubah menjadi keyakinan sekolah.
Oke. Udah paham? Ya, silakan. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Tata tertib. Tata tertib sekolah kita. Ataupun tata tertib dari kelas kita ini. Yang telah kita laksanakan setiap harinya. Nah, boleh ditempel. Kalau gini ada juga apa-apa. Nah, oke. Silakan ditempel. Ini jatuhin ya. Oke. Lagi. Ya, silakan. Oke. Lagi. Nah. Ya, lanjut. Ya, semua ya. Semua harus berpartisipasi. Silakan yang mudah, nggak apa-apa. Begitu 2 atau 3 pun sudah. Ya, silakan. Ya. Oke. Lagi. 2 saja pun nggak apa-apa, tapi memang betul-betul kita melaksanakannya dan memang kita memerlukan hal itu ya. Nah, kamu sini. Oke, lagi. Ya, di sini, sebelah sini boleh. Ya, sebelah sini. Ya. Udah semua? Nah, semua ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baru dari sini nanti
kita ambil aturan-aturan itu yang sejenis, ya, umpamanya datang tepat waktu, melaksanakan tiket. Nah, itu kan satu jenis akan kita buat ke dalam kalimat atau kata-kata positif. Contohnya, tidak boleh datang terlambat. Itu kalimat apa? Tidak boleh datang terlambat. Kalimat negatif kan? Tidak boleh katanya. Kan berarti enggak boleh. Dilarang membawa senjata tajam. Itu kalimat negatif. Tapi tujuannya positif. Nah, harus seperti itu. Jadi supaya kalimatnya itu tidak kalimat negatif, kita akan merubahnya menjadi kata-kata positif atau kalimat positif. Nah, kita lihat yang pertama, tidak boleh membawa make up, tidak boleh membawa HP, datang tepat waktu. Kemudian datang tepat waktu, memakai atribut, dilarang membawa senjata tajam. Kemudian atribut lengkap, memakai kerapian, tidak boleh merokok, ya. Kemudian tidak bullying. Nah, ini paten nih. Tidak boleh mengganggu teman belajar. Nah, hal-hal seperti ini ya. Kemudian datang tepat waktu, memakai atribut, dilarang memakai make up, mengerjakan tugas atau PR, mantap kan? Kemudian dilarang membawa HP, dilarang membawa senjata tajam, kaos kaki harus panjang, jilbab harus panjang. Nah, ya. Kemudian dilarang memakai make up, dilarang membawa senjata tajam, masih sama, tidak membuang sampah sembarangan, ya mantap. Beratribut lengkap, mengikuti tata tertib dan nilai tata krama, ya bagus. Tidak boleh berambut panjang bagi laki-laki, ya bagus, ya. Tidak boleh membawa make up, melengkapi atribut, memakai jilbab, mengerjakan PR. Nah, tidak boleh membawa handphone, disiplin datang tepat waktu, dilarang pacaran di area sekolah. Jangankan di area sekolah, di luar area sekolah pun dilarang ya. Harus yang halal. Kalau yang pacaran itu adalah haram ya. Kemudian atribut lengkap, kaki panjang, dilarang bermake up, dilarang membawa alat make up, membawa senjata tajam ya. Kemudian nih, etika, menjaga kebersihan. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, ya benar. Kemudian sopan santun, kerapian, menjaga etika, disiplin, menghormati satu sama lain, ya betul. Juga sama sopan santun, menjaga etika, kerapian, disiplin, memakai perlengkapan atribut, menjaga kebersihan sekolah, kemudian kerapian atribut. Nah, kata ini no bullying, tidak membuli ya, mengerjakan tugas yang dikasih, dan tidak boleh mencuri hak orang lain. Nah, itu adalah perbuatan yang sangat terpuji ya. Nah, ini sudah merupakan tata tertib yang memang selama ini kita laksanakan. Nah, dari ini semua kita buat ke dalam keyakinan kelas atau keyakinan kemudian akan masuk kepada keyakinan sekolah. Nah, dari ini semua keyakinan kelas apa yang akan kita buat? Yang pertama, katanya datang tepat waktu.
memakai atribut, memakai kemudian sepatunya hitam, itu bagian dari apa? Enggak, peraturan itu bagian dari kerapian. Terus apa lagi? Datangnya tepat waktu, melaksanakan piket. 7.30 disuruh datang, 7.30 sudah hadir sebelum asal sebelumnya. Kita 7.15 kan? Ya, 7.15 bel, kita sebelum 7.15 sudah berada. Kemudian istirahatnya juga tidak boleh di dalam kelas. Itu bagian dari apa itu? Bagian dari disiplin. Nah, maka kita ambil dari semua peraturan ini kalimat positif atau kata-kata positifnya. Yang pertama adalah disiplin. Nah, dari sekarang keyakinan kelas kita yang pertama adalah disiplin. Disiplin dalam belajar, sebelum belajar berdoa, setelah belajar berdoa, kemudian memakai atribut yang lengkap. Itu bagian dari disiplin. Kemudian di sini tadi ada tidak boleh mengganggu teman katanya, tidak boleh saling, tidak boleh membawa senjata tajam. Bagian dari apa itu? Tidak boleh bullying, tidak boleh menghina. Bagian dari ya? Bagian dari apa itu? Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh mengganggu teman. Bagian dari apa? Saling menghargai, saling menyayangi. Ya, jadi keyakinan kelas kita yang kedua adalah saling menyayangi atau menghormati. Nah, kalau sudah menghormati berarti sudah menghargai, baik itu menghargai sesama teman, menghargai perbedaan. Karena di sekolah kita ini banyak perbedaan-perbedaan yang ada. Antaranya perbedaan apa? Perbedaan agama, apa lagi? Keyakinan, apa lagi? Perbedaan apa lagi? Perbedaan perbedaan itu banyak yang punya marga, ada yang tidak punya marga, ya kan? Nah, kemudian aturan yang berikutnya disebutkan ada mengerjakan tugas yang diberikan, melaksanakan piket. Itu bagian dari apa? Tanggung jawab. Berarti keyakinan kita yang ketiga yang kita lakukan adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab. Apa saja bagian dari tanggung jawab itu? Melaksanakan piket, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Apa lagi? Buang sampah pada tempatnya. Nah, itu bagian dari tanggung jawab. Nah, kemudian di sini ada lagi disiplin kita, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian menjaga, itu bagian dari
tadi sudah mengenai tanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya, mencintai keindahan, kerapian, apa itu? Bagian dari menjaga kebersihan lingkungan, ya, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian di sini ada lagi tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa kendaraan. Maksudnya bagi yang belum punya SIM, ya, sembarangan, ya. Nah, memang kalau di sekolah kita ini sudah mulai banyak yang membawa kendaraan sendiri. Kenapa? Karena daerah kita ini tidak dilalui oleh kendaraan umum. Nah, itu bagian apa? Datang sendiri ke sekolah, mandiri. Mengerjakan tugas sendiri tanpa harus minta bantuan dengan orang lain. Nah, itu bagian dari mandiri. Nah, keyakinan kelas kita ini ada lagi. Coba kira-kira dari aturan-aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita ini, kita buatkan ke dalam kalimat positifnya atau kata-kata positif. Ada lagi kira-kira? Ada lagi? Ya, nah, inilah ada 5 poin yang kita ambil dari tata tertib sekolah kita, tata tertib kelas kita menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin. Kemudian saling menyayangi atau menghormati. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan. Mandiri. Ya, tepuk tangan kita. Yang sedikit lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Itu lagi. Ayo. Berdua. Nah, kita refleksi kembali, ya, apa yang sudah kita buat. Nah, ini nanti kita tempel di dinding kelas kita, mengganti tata tertib yang sudah ada menjadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana anak-anak kami semua? Bagaimana perasaannya dengan adanya keyakinan kelas yang kita buat ini? Ya, anak kami, Mas, bagaimana perasaannya dengan adanya kita buat keyakinan kelas ini? Ya, tentunya senang. Nah, anak kami, apa lagi? Bagaimana perasaannya setelah kita sama-sama membuat keyakinan kelas ini? Bagaimana perasaannya? Apakah senang atau yakin? Bagaimana? Ya, yakin akan terlaksana, ya. Nah, kita
memiliki keyakinan positif, memiliki keyakinan jelas bahwasanya kita akan selalu berdisiplin, saling menghormati atau menyayangi, saling bertanggung jawab, kemudian menjaga kebersihan lingkungan dan mandiri. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pembuatan keyakinan jelas. Nanti akan kita tindak lanjuti, kita buat dalam lembar kertas yang akan kita tempel di ruang kelas kita. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak kami semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita dapat melaksanakan keyakinan kelas kita ini dengan baik, agar kita pelajar yang memiliki karakter sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melaksanakan aktivitas dari kalian.